Shalom, kami mengucapkan selamat datang bagi seluruh jemaat Gereja Kibait Pos PI Karangtengah, Tangerang, dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online ini. Sesaat lagi ibadah kita akan dimulai. Kami mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pohon dikenal dengan buahnya. Begitu juga dengan orang Kristen, dikenal dari buahnya. Buah kita berbicara tentang identitas kita. Kalau buah kita baik, maka kita adalah Kristen sejati. Maka dari itu Tuhan berkata, hasilkanlah buah yang baik. Dan buah apa yang kita hasilkan? Yang pertama, buah pertumbuhan rohani. Kristen berbicara adalah pengikut Kristus. Panggilan kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus Kristus. Tuhan mau supaya kita memiliki karakter Kristus, dan tanda bertumbuh rohani adalah memiliki gaya seperti Kristus. Yang menjadi karakter Kristus adalah buah-buah Roh Kudus yang kita hasilkan, yaitu kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, dan penguasaan diri. Yang kedua, buah penginjilan. Firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 6 mengatakan, yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Injil itu berkembang di seluruh dunia apabila ada banyak orang percaya kepada Yesus, dan kita harus memenangkan jiwa untuk Tuhan dengan cara kita harus bersaksi kepada orang yang belum percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ketiga, buah pertobatan. Matius 3 ayat 8 mengatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya ada perubahan hidup. Seorang tokoh gereja yang bernama Santo Agustinus, dulu sebelum bertobat hidupnya bebas dan memuaskan diri dengan kedagingannya. Pada saat dia bertobat, dia ada dalam satu taman, dan pada saat itu dia membaca Alkitab Roma 13 ayat 13 sampai 14. Dan ayat ini mengubah hidupnya. Sejak itu dia bertobat dengan sepenuh hati. Dia menguduskan dirinya. Bagaimana dengan kita? Perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Jangan bercita-cita untuk mengubah dunia, kota kita, bangsa kita, tetapi ubahlah diri kita terlebih dahulu. Buah pertobatan adalah perubahan diri sendiri. Hasilkanlah buah pertumbuhan rohani kita, buah penginjilan kita, dan buah pertobatan kita, agar panggilan Tuhan menjadi serupa dengan Kristus terjadi dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online service House of Christ Gereja Kibait Pos PI Karangtengah, Tangerang. Syukur kepada Tuhan Yesus, karena kasih dan kebaikan Tuhan, kita boleh diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita boleh kembali memuji nama Tuhan di dalam ibadah kita hari ini. Memulai ibadah kita hari ini, saya akan bacakan panggilan beribadah kita yang kami ambil dalam firman Tuhan, Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Firman Tuhan berbunyi demikian: Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita satukan hati kita untuk menghadap hadirat-Nya. Kita renungkan setiap kebaikan yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Sungguh, dengan apa dapat kami balas ya Tuhan, selain kami mau duduk diam dan tenang di hadapan hadirat-Mu, mempersembahkan yang terbaik di dalam hidup kami hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Jadikanlah hidup kami ini mezbah, dan biarlah setiap puji-pujian yang kami panjatkan dapat menjadi korban syukur dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bawa hati kita ke tempat kudus-Nya. Mari kita penuhi hati kita agar kita lebih lagi untuk mendengar suara-Nya, dan layakkanlah kita untuk masuk ke dalam rumah doa-Mu yang kudus ya Bapa. Mari kita panjatkan pujian ini. Penuhi
Mari buka hati kita jemaat Tuhan. Mari kita katakan, kami mau mencintai Engkau ya Bapa dengan lebih lagi. Bukan sekedar pujian yang keluar dari mulut kami, tapi kata-kata yang keluar dari isi hati kami, bahwa kami mau mencintai Engkau dengan lebih lagi. Karena yang terutama di dalam hidup kami hanyalah untuk meninggikan dan untuk memuliakan nama-Mu ya Yesus. Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7 berkata demikian, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya lah hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-rialah hatiku, dan dengan nyanyianku aku mau bersyukur kepadanya. Karena Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari kita katakan sekali lagi. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah memimpin kami dalam menjalani hari-hari kami sedemikian, sehingga kami boleh ada dalam penyembahan kami, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Pimpin dan sertai kami Tuhan pada saat ini, di mana kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memperkenankan kami. Itulah sebabnya Tuhan, ibadah kami pada saat ini, dari awal sampai berakhirnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya jadi, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita bahwa kedahsyatan dan kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman dan sambil kita bertepuk tangan.
Kita katakan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, dan rahmat Tuhan selalu baru dan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memperkatakan ikrar pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bawa ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita naikkan segala pergumulan kita kepadanya, dan kita percaya bahwa Bapa di surga akan mendengarkan setiap seruan doa kita yang kita panjatkan kepadanya. Mari kita nyanyikan pujian kita, Di Dalam Hatiku Ada Gembira. Dalam hatiku ada gemar, Yesus telah memberi sentosa. Aku tidak lagi mengejar, karena Tuhan berjaga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku.
Waktu hidupku amat cemar, jauhlah dari kesenangan. Hanya darah Yesus sebenar ubahkan periku sekalian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Sekarang ku menghadap mejanya, terima berkat dan santapan, bertetap ku pandang mukanya, menyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Saudara-saudara, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Maha besar Allah pemelihara kehidupan kami, Allah yang kami puji, kami sembah dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu Tuhan, pada sore hari ini kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa, yang tak terselami, yang melampaui akal pikiran kami sebagai manusia. Kami bersyukur Tuhan oleh karena semangat cinta kasih yang Tuhan masih berikan kepada kami. Oleh karena iman kepercayaan yang Tuhan telah taruh di dalam hati kami. Kami tetap ada sebagaimana adanya. Untuk terus memberi diri, melayani Tuhan dengan semangat yang luar biasa. Berkorban bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Walaupun Tuhan dalam semuanya itu, ketika kami menjalani hari-hari kami sedemikian, ada banyak pergumulan silih berganti terjadi. Tetapi kami bersyukur kemenangan demi kemenangan, sukacita demi sukacita, Tuhan telah nyatakan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Tuhan sampai pada saat ini hadir di dalam setiap langkah kehidupan kami. Hadir di dalam setiap rumah tangga jemaat Tuhan, pekerjaan jemaat Tuhan, usaha jemaat Tuhan. Sehingga mereka boleh menggapai apa yang menjadi kerinduan, tentunya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan, kami datang bersyukur juga atas segala pencapaian, kesuksesan, keberhasilan yang Tuhan telah nyatakan kepada kami. Biarlah dalam semuanya itu Tuhan, ketika kami merasakan keberhasilan, ketika kami mengalami kesuksesan dalam hidup kami senantiasa menengadah kepada Tuhan. Kami senantiasa fokus kepada Tuhan. Bahwa semua yang kami raih, kami capai, kami dapatkan dalam hidup kami hanya karena perkenanan Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam iman kepercayaan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Untuk kami tetap kuat kokoh di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami berdoa. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap langkah kehidupan mereka. Dalam pergumulan demi pergumulan, Tuhan pimpin. Sehingga pada akhirnya mereka tampil menjadi pemenang-pemenang dalam hidup ini. Dan mereka terus mempertahankan kualitas iman yang Tuhan telah nyatakan kepada kami semua. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan peliharakan anak-anak jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan keturunan. Kiranya di waktu yang akan datang Tuhan akan memberikan keturunan sesuai dengan kehendak Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Kami juga berdoa berkati jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan sakit. Khusus saudara kami Sarah, istri dari saudara kami Albert, dalam pergumulan yang panjang. Kiranya Tuhan memberkati pemulihan dan kesembuhan Tuhan karuniakan kepada saudara kami. Dan biarlah iman kepercayaannya akan terus menjadi bagian di tengah-tengah kehidupannya. Untuk tetap melihat dan memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan di dalam hidup kami yang sejati. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dalam pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan memimpin, sehingga mereka tampil menjadi pemenang-pemenang dalam hidup ini.
Anak-anak jemaat Tuhan dalam pergumulan juga dengan pasangan hidup. Kiranya Tuhan memimpin pada waktunya mereka akan menemukan pasangan hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Dalam posisi apapun, Tuhan memberkati. Bahkan jemaat Tuhan yang ada di luar negeri, Tuhan memberkati dalam tugas dan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan mencurahkan berkat-Mu berlipat kali ganda di tengah-tengah kehidupan mereka semua. Sekalipun Tuhan, pada saat ini adalah saat masa-masa yang sulit, di mana PSBB DKI yang sedang terjadi dan berdampak bagi kehidupan kami di sekitarnya. Biarlah Tuhan terus memimpin kami semua untuk menjadikan ini semua peristiwa yang terjadi menjadi sebuah refleksi iman kepada kami, bahwa kami harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah pekerjaan jemaat-Mu Tuhan tetap jalan, dan berkat Tuhan akan melimpah di tengah-tengah kehidupan mereka semua. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam waktu-waktu yang lalu. Biarlah dalam usia yang sedemikian Tuhan, mereka akan menghitung hari-hari mereka sedemikian. Tentunya bahwa mereka boleh melewati hidup mereka, waktu mereka bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Biarlah mereka terus bersyukur atas anugerah, atas hari-hari, atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa, berkati jemaat Tuhan yang ada di luar daerah, di luar kota. Tuhan memimpin, Tuhan memberkati. Biarlah mereka sungguh merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Berkati keberadaan kami di tempat ini. Biarlah kami dapat menjangkau saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami, di sekitar Tangerang dan juga di sekitar Jakarta dan beberapa provinsi yang lain. Biarlah kami dapat menjadi berkat. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang tersebar di 3 provinsi. Biarlah mereka sungguh merasakan kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, pemeliharaan Tuhan secara luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan. Berkati ibadah kami pada saat ini. Pimpin kami kepada kehendak-Mu. Berkati juga program-program kami ke depan. Secara khusus dalam pengadaan alat musik. Biarlah pada waktunya kami dapat melihat karya Tuhan yang besar. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk terus diberikan beban yang luar biasa, untuk mengangkat pelayanan ini secara bersama-sama. Tuhan juga memberkati akan semua alat yang kami gunakan, baik ibadah online maupun live streaming ke depan. Tuhan memberkati tim multimedia, alat-alat yang digunakan, Tuhan campur tangan. Sehingga melalui semuanya itu Tuhan, kami akan mengabarkan, kami akan memberitakan berita kesukaan, yaitu kebenaran yang Tuhan telah nyatakan kepada kami di dalam pribadi Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan, pimpin kami Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Persekutuan kami di tempat ini, berikan kesehatan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama bergandengan tangan. Terpujilah namamu Tuhan. Berkati pemerintah kami mulai dari tingkat presiden sampai pemerintah di sekitar kami. Berikan hikmat bijaksana kepada mereka di dalam menangani pandemi global COVID-19, secara khusus yang sedang terjadi di sekitar kami, PSBB total DKI Jakarta. Tuhan memberkati. Biarlah dalam pembatasan sosial berskala besar, kami akan merenungkan bagaimana Tuhan hadir memelihara kehidupan kami. Dan Tuhan memberkati pemerintah kami untuk dapat bekerja secara maksimal, untuk dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona yang sedang terjadi menjadi pandemi global yang saat ini sedang melanda dunia, secara khusus kami bangsa Indonesia. Terpujilah namamu Tuhan. Berkati kami, pimpin kami, berkati juga sinode kami, Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait, BPP Gereja Kibait, BPPG Gereja Kibait. Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati akan Majelis Klasis Jawa Sumatera. Jemaat Tuhan yang ada yang tersebar di beberapa pulau di Jawa Sumatera, Tuhan memberkati. Biarlah mereka diberkati Tuhan dalam keberadaan mereka.
eksistensi mereka untuk hadir, memberitakan, menyatakan panggilan gereja untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Berkati seluruh pengurus klasis Jawa Sumatera, Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati dalam rencana ke depan untuk perayaan Natal. Sekalipun Tuhan di tengah pandemi global, kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana untuk kami dapat melewati semuanya, tentunya bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu sebentar kami akan renungkan. Kiranya kami jadi bagian di tengah-tengah kehidupan kami, menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan kekasih jiwa kami yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ketika ku khawatir
pikirkan semua itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tak ada hal yang mustahil saat kita mau melekat kepadanya dan pada janji firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau menerima firman Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini, Kasih-Nya Tuhan Allah. Kasih-Nya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga pun ke dunia akan menarik hatinya. Kasih-Nya limpah, anaknya dikurniakan tebus yang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Dan bila zaman lalulah, tata dunia hancur lebur, dan yang tak mau berdoalah minta gunung menimpanya. Tetap teguh kasih-Nya sungguh tak terduga, anugerah yang tebuskan tetap kidung saleh. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Selamat sore bagi kita sekalian dan shalom. Kita bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kita boleh ada sebagaimana adanya pada saat ini. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini, saya pilih di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30. Firman Tuhan bagi kita dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang mengambil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi
dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita akan belajar bersama-sama bagian firman Tuhan ini dengan satu tema, yaitu orang Kristen yang berkualitas. Saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur bahwa kami telah membaca firman-Mu. Secara khusus hamba-Mu telah membaca firman-Mu. Sebelum lebih jauh kami merenungkannya, kiranya hikmat bijaksana Tuhan karuniakan kepada kami. Secara khusus kepada hamba-Mu untuk dapat menyampaikan, menguraikan firman-Mu seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Biarlah mereka pun diberikan pengertian, pemahaman melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan kekasih jiwa kami. Kami datang kepada-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kehidupan yang berkualitas, orang Kristen yang berkualitas. Kalau kita berbicara tentang kualitas, maka kualitas itu identik dengan apa yang disebut dengan asli, original, orang sebut original atau genuine. Karena barang-barang yang asli itu, yang genuine, adalah barang yang pasti berkualitas. Jadi sesuatu yang berkualitas itu sekali lagi identik dengan asli atau original. Kalau KW itu dia tidak asli, dia seperti asli, tapi sebenarnya tidak. Itu KW, bukan original. Itulah sebabnya dalam menjalani kehidupan ini, ketika ada barang-barang yang dikeluarkan oleh pabriknya, ada standar yang diberikan oleh satu lembaga standarisasi, SNI, Standar Nasional Indonesia.
itu memberikan satu pesan kepada kita bahwa semua barang itu harus punya standar. Sebagai orang percaya, kita supaya mempunyai kualitas dalam hidup kita, maka kita juga harus memiliki standar yang Tuhan telah tetapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena supaya kita dapat berkualitas, maka kita harus memiliki standar di dalam kehidupan ini. Di dalam kehidupan ini ada dua kata yang seringkali menjadi kata yang seringkali berbarengan. Kuantitas dan kualitas. Orang seringkali mau supaya kuantitas ada, tetapi lebih daripada itu, kualitas itu tidak kalah penting. Karena kuantitas itu berbicara tentang hitung-hitungan, berbicara tentang jumlah, berbicara tentang angka. Sedangkan kualitas adalah kadarnya, keasliannya, originalnya. Saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, kita bukan hanya berbicara tentang kuantitas, tetapi kita berbicara tentang kualitas. Kalau kita berbicara tentang gereja, apa gunanya kita punya jemaat banyak, tetapi pada akhirnya mereka tidak berkualitas. Mengumpulkan orang itu pada zaman ini ya mungkin ya tidak terlalu susah. Kita bisa bayar mereka, ya sudah, perkara selesai. Itu yang terjadi dalam pilkada. Mereka dibayar, ya sudah, mereka ikut rombongan kampanye, ikut rombongan paslon si A, si B, apalagi pada tanggal 9 Desember itu ada pilkada di beberapa kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tetapi pertanyaannya adalah mereka jadi pemilih fanatik atau tidak, pengikut fanatik atau tidak. Itu yang terjadi ketika Tuhan Yesus melayani dalam dunia. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Kita berkata bahwa mereka, orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti dia. Tetapi pertanyaannya adalah, ketika Tuhan Yesus mengatakan, pikullah kuk yang kupasang, belajarlah kepada aku. Apakah semua orang ikut di dalam? Itulah sebabnya kuantitas itu belum tentu sejalan dengan kualitas. Tetapi sebagai orang percaya, kita bukan hanya menekankan kuantitas. Apa gunanya kita punya umur panjang, tetapi seluruh kehidupan kita pakai untuk menyenangkan diri kita. Separuh dari hidup kita adalah menyusahkan orang dan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saya seringkali menjadikan contoh dalam kehidupan kekristenan kita, Yesus Kristus. Dalam usia 33,5 tahun, dia telah memberi makna yang luar biasa. Bagaimana hidupnya yang sangat singkat. Dalam standar sekarang, Tuhan Yesus pada zaman itu dia masih muda, tetapi telah memberikan dampak, memberikan impact, memberikan pengaruh yang luar biasa bagi masyarakat, bagi kehidupan dalam peradaban manusia sampai pada saat ini. Telah memberikan kebenaran yang luar biasa. Karena kualitas hidup Yesus adalah kualitas yang luar biasa. Apa gunanya kita menang ketika ada pertandingan, tetapi kita curang? Apa gunanya kita dapat nilai A bagi yang sedang dalam studi di perguruan tinggi, atau 100 di SMP, SMA, atau sederajatnya, tetapi menyontek? Apa gunanya kita punya banyak kekayaan, tetapi kekayaan yang kita miliki adalah hasil dari korupsi? Saudara-saudara, yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki kualitas hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, bagaimana kita menjadi orang Kristen berkualitas dalam menjalani kehidupan ini? Yang pertama adalah, kalau kita melihat ayat yang ke-20 sampai 23, hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepada aku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu ayat yang ke-22, yaitu orang yang menerima, hamba yang menerima 2 talenta. Juga Tuhan itu berkata, dia berkata kepada tuannya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepada aku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Lalu apa kata tuannya kepadanya? Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang besar, dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang pertama adalah supaya kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Yang pertama yang harus kita miliki adalah kita memiliki tanggung jawab. Saudara-saudara, apa yang Tuhan berikan kepada kita, hidup yang Tuhan berikan kepada kita, waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah waktu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan hadirat-Nya. Ketika kita menjalani kehidupan kita, Mazmur 90 mengatakan menjadi sebuah refleksi Musa. Bagaimana kita menghitung hari-hari kita sedemikian sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana kita melewati hidup kita dengan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini berbicara bagaimana orang diberikan ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Tetapi poin yang kita lihat adalah orang yang menerima 5 talenta, hamba yang menerima 5 talenta itu dan 2 talenta. Dia mengatakan bahwa talenta yang Tuhan berikan kepada aku, saya kembangkan. Yang dapat 5 talenta berkata, saya kembangkan sehingga dapat saya memperoleh laba 5 talenta. Sehingga menjadi 10 talenta. Demikian juga yang 2 talenta, dia berusaha. Dan dia telah melakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Poinnya apa yang kita lihat di dalam poin ini? Poinnya adalah kita harus menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Dalam hidup kita, Tuhan memberikan kemampuan. Tuhan memberikan waktu. Tuhan memberikan kesempatan. Apakah hidup kita, apakah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kesempatan yang kita pakai untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Jangan memakai waktu kita, menyanyiakan waktu kita untuk menyenangkan diri kita semata. Untuk menggapai apa yang menjadi hasrat kita, menjadi desire kita. Tetapi lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya bahwa dalam kehidupan kita, kita harus melayani Tuhan sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus menjadi orang Kristen yang aktif. Bukan menjadi orang Kristen yang pasif. Ketika kita aktif, kita akan menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Ketika kita berbicara tentang aktif dan pasif, maka saya punya ilustrasi. Yaitu speaker. Ada namanya speaker aktif, ada namanya speaker pasif. Speaker aktif itu adalah speaker yang tidak butuh power. Jadi dia dari mikrofon masuk ke speaker itu bisa di-on-kan. Dia tidak butuh power. Dia tidak butuh orang istilahkan pelempar. Tetapi yang pasif itu adalah speaker yang kalau dia disambung dengan mikrofon, dia butuh power untuk melempar suara. Saudara-saudara, artinya bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang aktif. Kita punya power, kita punya potensi, maksimalkan itu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita lihat bersama-sama. Bagaimana orang yang memperoleh laba 5 talenta, 2 talenta, dia bertanggung jawab untuk mengembangkannya. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita harus menjadi pribadi yang berkualitas di dalam menjalani kehidupan ini.
Sehingga ketika kita menjadi orang Kristen yang berkualitas, maka kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berkualitas, orang percaya yang berkualitas. Selain kita harus bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab, waktu, kesempatan, kemampuan, karunia, potensi, kekayaan, segala fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu adalah titipan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau kita memiliki A, B, C, D dalam hidup kita, jangan sombong. Karena semuanya itu adalah titipan Tuhan. Suatu saat Tuhan akan ambil ketika kita tidak mengingat Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah ketika kita memiliki kesetiaan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang 20 dan 21 dan 23, ketika hamba yang menerima 5 talenta itu, dia berkata, "Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Lalu apa respon dari tuannya? Tuannya itu berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar." Ayat yang 23 itu respon tuannya kepada hamba yang menerima 2 talenta. Dengan kata yang sama, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Tetapi apa respon orang yang menerima 1 talenta? Ayat yang ke-26 berkata, 25, "Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan." Apa respon tuannya? Ayat yang ke-26, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam." Jadi ada 2 tipe hamba. Hamba yang pertama adalah hamba yang telah bertanggung jawab. Lalu respon tuannya adalah, "Hai hambaku yang baik dan setia." Yang telah mengembangkan 5 talenta, 2 talenta. Lalu hamba yang menerima 1 talenta lalu dia tidak mengembangkannya, apa respon tuannya? "Hai hamba yang jahat dan malas." Apa poin yang kita lihat di sini? Poinnya adalah bahwa ketika respon tuannya, dia tidak berkata, "Hai hambaku yang sudah sukses, sudah berhasil." Tetapi tuannya berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia." Poin yang kita lihat adalah kesetiaan. Ketika Tuhan memberikan tanggung jawab dalam hidup kita, Tuhan mau kita setia di dalam menjalani kehidupan ini. Masalah kuantitas itu persoalan Tuhan. Masalah berhasil ketika kita melayani Tuhan mungkin tidak mendapat apresiasi dari orang. Mungkin kita kecewa. Kenapa saya tidak mendapat apresiasi? Saya sudah berkorban, saya sudah melakukan itu, tetapi kenapa saya tidak mendapat apresiasi? Kalau itu kita cari, kita akan kecewa dan kecewa. Karena Tuhan menuntut setiap orang setia di dalam kehidupan. Saudara-saudara, ketika kita memperhatikan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu adalah nabi yang sangat, seluruh kehidupannya itu menangis. Bagaimana dia melayani bangsa Israel selama 40 tahun. Bangsa itu tidak mau bertobat. Apa kurangnya Nabi Yeremia? Tetapi Tuhan mau melihat kesetiaan Nabi Yeremia. Itulah sebabnya kalau kita membuka kitab Yeremia, itu adalah kitab-kitab berbicara tentang bagaimana dia prihatin terhadap bangsa Israel. Lalu kitab peratapan itu ditulis. Saudara-saudara, Tuhan melihat kesetiaan. Itulah sebabnya ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan ini, jangan kita melihat, kenapa saya tidak seperti orang lain. Yang Tuhan mau adalah kita setia dalam hidup kita. Yang Tuhan mau adalah kita sampai pada akhirnya. Padahal beberapa
waktu yang lalu saya berbicara tentang setia sampai akhir. Setia itu adalah ketika kita start dan sampai pada garis finish. Setia juga itu adalah berbicara tentang iman. Karena iman dan setia disebut dengan pistis dalam bahasa Yunani. Orang yang beriman adalah orang yang pasti setia. Orang yang setia pasti orang yang beriman. Ini dua sisi mata uang yang tidak bisa dibedakan. Orang-orang berkata bahwa kita harus, jangan cuma kita beriman, kita harus setia. Tidak bisa. Orang yang beriman pasti setia. Orang yang setia pasti beriman. Setia tentunya dalam hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang dalam hubungan secara horizontal dijempol luar biasa. Dia memberi sedekah luar biasa. Berkorban luar biasa. Tetapi motivasinya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Motivasinya yang tidak benar. Kalau kita belajar, kalau kita melihat dunia, dunia juga memberi. Apa bedanya dunia dengan orang percaya? Dunia itu berkorban juga. Kalau ada bencana, semua orang ada di situ. Partai ada di situ, hadir di situ dengan benderanya. Ada motivasi yang tidak benar. Tetapi kita orang percaya adalah kita mengerjakan itu. Karena itu adalah bagian dari panggilan kita untuk kita setia. Apa yang kita bisa lakukan di dalam menjalani hidup ini. Itulah sebabnya saudara-saudara, setia berbicara tentang komitmen. Setia berbicara tentang konsisten. Jangan kecewa ketika kita menjalani hidup ini. Lalu kita mulai berpikir angka demi angka. Kenapa saya tidak mendapat angka seperti itu? Kenapa saya tidak mendapat jumlah seperti itu? Karena sukses bukan berbicara tentang angka-angka. Karena sukses bukan berbicara tentang kuantitas. Seorang pendeta namanya John Maxwell yang adalah pakar kepemimpinan dunia. Dia pernah berkata bahwa kesuksesan itu adalah ketika kita memaksimalkan potensi karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk berfungsi, untuk berfaedah, untuk berkorban, untuk memberi diri secara totalitas di dalam menjalani hidup ini. Itulah sebabnya, saudara-saudara, marilah kita menjadi orang yang setia. Sehingga pada akhirnya Tuhan berkata kepada kita, "Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu perkara yang besar." Banyak orang dalam hidupnya, dia punya orientasi obsesi, bagaimana dia bisa sampai kepada posisi yang besar. Bagaimana dia dapat menduduki posisi yang tinggi dalam hidup. Tetapi dalam persoalan kecil, dia sudah tidak setia. Tuhan mau bahwa ketika kita menjalani hidup ini, Tuhan sedang memproses kehidupan kita. Apakah kita setia atau tidak? Sehingga pada akhirnya Tuhan berkata, engkau sudah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Orang yang setia dari kecil sampai kecil, pada akhirnya dapat melihat karya yang besar, yang luar biasa dalam menjalani kehidupan. Saya pernah mendengar satu cerita pengalaman hidup dari Presiden Jokowi. Paling tidak ini bisa menjadi motivasi ketika kita menjalani kehidupan. Presiden Jokowi berkata bahwa dulu waktu saya tamat di UGM, saya mendaftar untuk masuk di Inhutani kalau tidak salah waktu itu. Lalu saya tidak diterima. Lalu teman saya diterima, lalu saya berpikir apakah saya sebodoh itu sehingga saya tidak lulus. Lalu dia masuk dalam pekerjaan lain, lalu menekuni bidang yang lain. Lalu pada akhirnya dia terjun dalam dunia politik, lalu menjadi presiden. Lalu dia berkata bahwa seandainya saya lulus di situ, mungkin saya tidak jadi presiden. Ya paling tidak ini menjadi sebuah perenungan bahwa seringkali ketika kita masuk di situ, kita punya orientasi, tetapi kenapa kita tidak berhasil? Kenapa kita tidak lulus? Tuhan punya maksud yang luar biasa. Saya tidak berbicara bahwa kita harus mengikuti jejak seperti Presiden Jokowi. Tidak, tetapi paling tidak itu menjadi sebuah perenungan. Bagaimana ketika kita melangkah, lalu di situ ada
pintu yang tersumbat, yang tertutup. Tuhan punya cara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mendesain hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan pada saat ini datang kepada kita. Bagaimana kita menjadi orang yang berkualitas dalam menjalani hidup. Supaya kita bisa berkualitas, yang pertama kita lakukan adalah kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Kita menjalani kekristenan kita dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan yang kedua adalah kita memiliki kesetiaan dalam hidup. Karena ketika kita berbicara, saya beriman kepada Tuhan, maka pada saat yang sama kita pun setia kepada Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, marilah kita mengerjakannya dengan penuh kesetiaan, dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini, pada sore hari ini, atas kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan. Sekalipun hamba-Mu terbatas dalam menjelaskannya. Tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami, untuk kami mengerti, memahami firman-Mu, untuk menjadi sebuah kebenaran yang terus menuntun kami, sehingga kami terus merefleksikan bagaimana kami menjadi orang Kristen yang berkualitas dalam menjalani hidup ini. Pimpin kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam menjalani hidup ini. Pimpin kami Tuhan untuk menjadi, sampai pada akhirnya Tuhan akan berkata kepada kami, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu perkara yang lebih besar. Berkati kami, pimpin kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan kekasih jiwa kami. Kami datang kepadamu pada saat ini, pada sore hari ini. Haleluya. Amin.
segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu.
Saat ini kita akan menabur dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jemaat dapat mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing atau dapat disalurkan melalui nomor rekening House of Christ yang tertera pada layar. Mari kita memberikan persembahan karena kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tahu berkat yang kita miliki semuanya berasal dari Tuhan. Dia yang terlebih dahulu memberkati kita dengan berkat-Nya. Mari kita kembalikan ke dalam rumah Tuhan untuk pelayanannya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasal sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hati teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kiranya Tuhan berkenan kepada kami. Biarlah firman kebenaran yang telah disampaikan pada saat ini akan mengambil bagian di tengah-tengah kehidupan kami dalam menjalani hari-hari kami sedemikian. Untuk terus berkorban bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan terus memberkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap langkah kehidupan mereka. Dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, rencana-rencana mereka, Tuhan memberkati. Biarlah berkat Tuhan akan terus nyata mengalir di tengah-tengah kehidupan kami semua. Dan biarlah ketika Tuhan memberkati kami, ajarlah kami Tuhan untuk memberikan apa yang menjadi hak Tuhan dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik di hadapan hadirat-Mu. Sehingga berkat yang telah kami bawa, persembahan yang telah kami bawa, akan diperkenankan oleh Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah persembahan yang telah kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang adalah sumber berkat, kami datang kepadamu pada saat ini. Haleluya. Amin. Siapa percaya saat Tuhan akan tiba dan indah bagi hidup kita? Kalau saat ini saudara, engkau sudah menghadapi prosesnya Tuhan, yang bahkan hingga saat ini kita pun belum tahu dan belum paham apa maksudnya Tuhan. Percayalah bahwa sekeras apapun badai topan dalam kehidupan kita, pelangi kasih Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup kita. Mari kita akhiri ibadah minggu kita hari ini dengan kita percaya rancangan Tuhan baik dan indah bagi hidup kita. Sebab hanya Bapa saja di sorga
Dialah Tuhan pelindung hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tuhanlah pelindungku. Di badai topan dunia, Tuhanmulah pelindungmu. Kendati goncang semesta, Tuhanmulah pelindungmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus, gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Baik siang malam, terang dan gelap, Tuhanmulah pelindungmu. Penaunganmu tetap terang, Tuhanmulah pelindungmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus, gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Bagaikan gunung yang tetap, ya Tuhanku pelindungku. Engkau penolong yang dekat, ya Tuhan Kau pelindungku. Ya Yesus, gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus, gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus, gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syukur hanya bagi Tuhanku. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah online Gereja Kibait Pos PI Karangtengah, Tangerang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.